Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam kebahagiaan. Jadi di Hong Kong untuk beberapa hari ini tuh kayak mendung terus gerimis gitu, tapi lumayan sih ini untuk 2 hari yang terakhir ini sampai hari ini itu ada panasnya sedikit sekarang kayak semelangat gitu teman-teman. Nah teman-teman, saya mau membahas tentang yang bertanya bagaimana kok Mbak yang keluar negeri gitu. Terus apakah suaminya tidak apa kayak istilahnya kok suami harusnya yang berusaha gitu loh. Terus kenapa saya tidak ada unsur yang saya disuruh kerja atau gimana. Ini memang keinginan saya sendiri. Kalau suami saya sudah pengen memang dari dulu tuh dari kita menikah itu pengen menekuni di rumah gitu, pengen senang dengan pekerjaannya gitu ya. Tapi saya merasakan kekosongan, yaitu bukan kekosongan karena hubungan kita, bukan, tapi kekosongan yang dimana saya tuh pengen juga menjadi wanita yang membantu suami dalam perekonomian juga gitu teman-teman. Itu ada banyak lah wanita sekarang yang seperti itu ya. Tapi saya yakin sekali dengan pribadi saya yang seperti itu karena saya dulu sering mencari berkelana gitu dari aku SMP, dan sebelum aku sekolah, sebelum aku lulus sekolah pun itu masih SD sudah diajari sama orang tua itu jangan pernah meminta-minta. Terus kita harus semangat untuk uh, menggapai sesuatu gitu ya. Terus jadinya itu semuanya tuh sudah ini apa tersimpan tuh di otak saya tuh, dan menjadi kepribadian saya yang memang ada sebagian orang yang menganggap saya itu ngoyo teman-teman, kayak kok mikir kerja terus nggak capek gini gitu, kayak menurut mereka tuh kayak soro gitu loh, kayak apa ya, nggak pengen apa, nggak capek apa, nggak pengen itu ya, nggak tahu ya, semakin saya berhenti ataupun saya yang apa kayak nggak kerja ataupun kenapa gitu, nggak kerja atau melakukan sesuatu hal gitu, kayak nggak enak aja gitu loh, kayak nggak adil aja, sudah dikasih sehat, sudah dikasih ini semua, kenapa nggak semangat gitu loh, masih dikasih istilahnya kayak anggota tubuh yang lengkap, tangan sehat dan sebagainya, kenapa nggak semangat kayak gitu teman-teman. Itu menurut saya sendiri ya. Jadi saya bangga kepada diri saya sendiri yang gimana saya bisa melewati semuanya dari yang dulu-dulu itu kurang kurang apa, seperti nggak seperti yang saya inginkan dan harapkan, itu saya bisa menerima sekarang, bisa bisa lebih tahu, oh mungkin dari memang yang dulu tuh minta seperti ini tapi belum terkabul, ataupun kok rencana saya ataupun keinginan saya itu Tuhan ngasih seperti ini, nggak adil buat saya dan sebagainya, dan ternyata semuanya itu aku bisa menemukan jawaban itu seusai aku dewasa lah gitu, maksudnya usianya dewasa gitu ya. Dengan seperti itu bisa memikirkan, oh begini ya, kerja kerja tuh nggak gampang, nggak apa gitu, untuk menggapai itu semuanya kita nggak boleh kayak menyalahkan orang tua teman-teman. Jangan sampai menyalahkan orang tua, cukup saya aja yang pernah menyalahkan itu, padahal orang tua saya tuh sangat berjuang, tidak pernah pulang, merantau dan sebagainya. Ibu saya, mama saya itu wanita yang hebat menurut saya, karena bisa menyimpan dengan penghasilan yang sedapatnya bapak saya gitu, bisa menyimpan dan dijadikan ini beli ini atau apa gitu. Menurut aku tuh pinter mengatur uang gitu ya. Ini menjawab lagi tentang kok kenapa sampean yang kerja atau suami di rumah enak-enakan dan sebagainya, itu yang dari postingan yang kemarin sih, kapan hari itu di channelnya suami aku, itu waktu aku berangkat ke Hong Kong. Terus habis itu banyak banget tuh LDR yang baru nikah 2 tahun kenapa pergi lagi. Nah itu ya memang sih kita nggak bisa menjawab ataupun menjelaskan ke satu persatu orang, tapi saya ngomong di sini biar hati
terlebihnya ini bukan untuk menjawab mereka, tapi karena saya sudah membaca dan saya pengen kayak mengademkan hati gitu loh. Namanya saya juga manusia yang, ya manusia yang nggak sempurna ya teman-teman. Jadi dengan kayak gitu terkadang juga kayak risih gitu. Tapi ya kembali lagi ke saya posting berarti saya juga harus siap menanggung eh, komenan-komenan gitu. Jadi tidak ada sekalipun suami saya menyuruh saya bekerja. Bahkan suami saya tuh pengen ngasih apa istilahnya, tapi disuruh sabar, namanya juga di Indonesia dan kita juga baru buat rumah, menikah dan sebagainya. Terus penyesuaian dari suami sendiri dan saya sendiri, kita dijadikan kita bersatu dan apa kebiasaan yang berbeda itu kita kan belum, untuk 2 tahun itu kita juga nggak sepenuhnya 2 tahun itu selalu memikirkan pernikahan ini gitu loh, tapi karena 2 tahun itu yang satunya memikirkan rumah dan selebihnya ya apa memang ya kita jalan tapi belum memikirkan ke masa depan setelah rumah sudah jadi. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan itu, menitipkan rezeki itu ke kami dan impian saya sejak kecil. Jadi kayak apa istilahnya, sekarang pengen usaha, buka usaha ya kita nggak boleh ngeluh. Jadi apa yang menurut saya bisa dilakukan ya kita lakukan gitu. Kayak saya mencari apa biar saya tenang gitu loh, nggak ngeriseni suami kayak gitu teman-teman, dan biar suami juga bisa fokus kayak gitu. Jadi biarlah lah, namanya juga rumah tangga pasti punya cerita tersendiri di dalam rumah tangga itu ya teman-teman. Tapi saya hanya bisa mendoakan buat saya sendiri dan suami agar apa yang kita inginkan dan apa yang kita jalani sekarang ini diperlancar dan seperti apa yang kita doakan gitu Allah mengabulkan. Dan saya doakan juga kepada teman-teman yang lainnya, uh, apapun itu kalau kalian lagi dalam keadaan yang seperti kami lakukan, jadi turuti kata hati kalian. Tapi kalau sudah menikah juga harus kita ngomong ke suami atau istri gitu. Jadi dengan persetujuan itu akan ada keriduan gitu loh. Kalau enggak kita enggak sendiri lagi. Jadi enggak bisa memutuskan itu semuanya dengan diri kita sendiri, enggak memikirkan suami gitu. Mungkin kalau sama orang tua dulu sudah gini lah, sudah apa istilahnya kayak enggak boleh ya udah kabur ataupun apa, yang penting nanti punya hasil dikirim. Tapi kalau untuk pernikahan, karena ini sangkut pautnya sama kita berdua yang memang terlepas dari kita keluar, istilahnya kayak keluar dari keluarga membangun keluarga baru gitu loh, mecah gitu ya. Jadinya kayak ini tanggung jawab kita, bukan lagi tanggung jawab orang tua gitu. Kalau dulu kan misalnya adalah nanti biarin gitu, biarin, yang terpenting saya baik-baik saja kerja, nggak direstuin atau apa ya udah gitu, berangkat aja nanti juga lama-lama gitu. Tapi kalau udah menikah itu pasti kan bukan hubungan anak sama orang tua. Jadi kalau nggak bisa kita ngobrol apapun itu dengan suami atau istri kita, mau kemana atau ngapain aja kita nggak izin, itu bisa fatal gitu. Karena kita istilahnya kita tuh sebenarnya dua orang lain gitu, bukan kayak hubungan anak sama orang tua. Itu untuk jangan saya sendiri. Nah, dan ya itu tadi, yang terpenting apa yang kalian inginkan cukup kalian aja yang tahu sama suami yang sudah menikah ini ya ngomongnya. Dan untuk yang orang-orang lain ya kalian berdua yang menanggung gitu, istilahnya kayak omongan yang gak enak atau apa, kalian harus bersatu. Jadi nanti lama-lama tuh nggak ngerasa itu semua kayak beban apa itu, nggak ngerasa gitu kayak omongan yang menyakitkan atau gimana, tuh nggak ngerasa. Yang terpenting fokus saja sama dua orang ini tadi, kayak suami istri itu memang harus bersatu. Kalau yang satu pikirannya gini yang satu enggak, terus itu sudah terpisah kayak LDRan, terus ada omongan orang kayak gini-gini, itu bisa fatal banget teman-teman. Saya nggak bisa membayangkan banyak banget orang yang seperti itu, dan di posisi yang seperti itu nggak enak banget. Kita sudah jauh terus ada konflik-konflik yang seperti itu, ya Allah, itu benar-benar
aku harus mensyukuri apa yang aku dapat gitu dari situ, dan aku bisa mengambil pelajaran dan hanya bisa mendoakan untuk yang mengalami sudah berjuang, sudah apa terus seperti itu. Semoga kalian semuanya rukun-rukun sama pasangan, diberikan rezeki, begitu juga dengan saya, sesuai apa yang kalian inginkan gitu. Semangat buat kita semuanya ya, untuk para pejuang rupiah maupun pejuang yang dimanapun berada. Semoga apa yang kita inginkan untuk keluarga kita, untuk masa depan kita semuanya itu dilancarkan ya teman-teman. Terus bahagia selalu, ayam, tentrem gitulah. Doanya yang baik-baik saja. Dan udah gitu aja. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Ini hanya sepenggal ataupun beberapa pengen ngobrol untuk motivasi diri saya sendiri, karena saya kalau nggak motivasi ngomongin untuk diri saya sendiri, ini yang paham ini saya, nggak tahu yang lainnya paham apa enggak ya. Tapi saya tuh tipe orang yang seperti itu, kalau pengen motivasi tuh kayak ngomong aja ke diri sendiri sambil ngaca, itu seperti